Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya untuk membongkarkan diri. Kami dari mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Trunojoyo Madura. Saya sendiri Lailatul Qomaria dan ada rekan saya Bapak Abdul Wahid dan Bapak Ahmad Sanhaji. Kami di sini berbentuk kelompok untuk memenuhi tugas UTS kami, yaitu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu, dosen terfavorit kami yaitu Ibu Teti Sugiyarti SPMSI. Kami di sini akan membahas materi tentang valuasi ekonomi hutan mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya akan menyampaikan hal-hal yang melatar belakangi materi pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang lokasi, di mana Desa Lembung ini merupakan desa yang sudah melakukan rehabilitasi mangrove yang tergolong berhasil, karena pada desa ini sudah memiliki kelompok yang sangat aktif dalam proses pengelolaan mangrove agar tetap berkelanjutan, dan masyarakatnya itu sangat antusias untuk mengembangkan inovasi produk dengan memanfaatkan mangrove-nya sebagai sarana untuk menambah perekonomian di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Nilai manfaat yang pertama yaitu nilai manfaat langsung, di mana nilai manfaat langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dari segi hasil hutannya seperti kayu dan bibit mangrove yang didapatkan. Yang kedua yaitu manfaat langsung dari hasil perikanannya, baik dari biota kepiting maupun dari segi kerang-kerangannya. Terus yang kedua yaitu manfaat tidak langsung. Untuk nilai manfaat tidak langsung ini yaitu sebagai penahan ombak atau pemecah gelombang. Yang ketiga yaitu tentang manfaat pilihan. Nilai manfaat pilihan ini ekosistem mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan mengacu pada keanekaragaman hayati atau biodiversity hutan mangrove di Indonesia. Yang terakhir yaitu manfaat keberadaan. Untuk manfaat keberadaan ini adalah keinginan masyarakat untuk menyumbangkan setiap manfaat yang telah dirasakan terhadap ekosistem mangrove yang ada di sekitar lokasi tersebut. Mangrove itu sendiri adalah suatu ekosistem pada wilayah pesisir, yaitu daerah pasang surut dengan interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai, dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, baik bagi flora dan fauna. Kita tahu kalau di wilayah pesisir kita, sebagian besar di wilayah Jawa dan Madura ini mulai tercemar sehingga hasil tambaknya pun menurun dan hasil tangkapan pun menurun. Nah, keberadaan mangrove ini karena fungsinya sebagai biofilter, maka bisa memperbaiki kualitas air di sekitar pesisir sehingga baik juga bagi kehidupan flora dan fauna, dan dampaknya diharapkan hasil tangkapan ikan maksimal, hasil tambak optimal, dan kehidupan masyarakat pesisir yang ada di sekitar hutan konservasi mangrove juga ikut sejahtera. Dari hasil kuliah lapang yang telah kita lakukan di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, didapatkan manfaat langsung dari hutan mangrove, yaitu berupa hasil tangkapan ikan dan kepiting. Begitu juga dengan ikan-ikan lainnya. Nilai manfaat langsung dari pemanfaatan mangrove di Desa Lembung dari hasil penangkapan kepiting, jadi mereka perharinya sekali trip akan mendapatkan kira-kira sekitar 5 kg kepiting dengan harga jual rata-rata Rp75.000 per kilogram, sehingga setiap harinya mereka mendapatkan hasil kira-kira senilai Rp375.000 per sekali trip. Jadi dalam 1 tahun mereka rata-rata melakukan sekitar
48 trip, sehingga nilai guna langsung dari hasil tangkapan kepiting di daerah tersebut mencapai sekitar 18 juta rupiah per kakak per tahun. Selain kepiting, ada hasil tangkapan ikan, yaitu jika mereka melakukan sekali trip kira-kira bisa menangkap sekitar 20 kg ikan per sekali trip dengan harga jual rata-rata Rp25.000 per kilogram setiap trip, sehingga rata-rata sekali trip mereka mendapatkan Rp500.000, dan setiap tahunnya mereka rata-rata melakukan sekitar 48 trip, sehingga pendapatan rata-rata dari hasil tangkapan ikan mencapai Rp24 juta per orang atau per kakak per tahun. Selain itu, mangrove dengan berbagai jenis vegetasinya memiliki potensi ekowisata, sehingga keberadaan mangrove ditambah dengan keberadaan tempat jalur trekking menjadi tempat istirahat dan refreshing yang bagus untuk melepas penat, sehingga sangat mendukung dan bisa bermanfaat sebagai tempat edukasi, wisata, dan pengambilan spot gambar. Misal bisa juga dijadikan tempat prewedding atau kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Terima kasih kepada Ibu Lailatul Komariah dan Bapak Abdul Wahid yang sebelumnya sudah menyampaikan paparan tentang hasil penelitian kami di kawasan hutan mangrove Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya saya akan membantu memberikan penjelasan lanjutan tentang nilai ekonomi hutan mangrove, yaitu di bagian nilai manfaat tidak langsung dari hutan mangrove atau indirect use value. Dari pemanfaatan hutan mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan adalah penilaian fungsi hutan mangrove sebagai penahan abrasi sekaligus sebagai pemecah gelombang atau breakwater. Dari penilaian tersebut, penilaian fungsi hutan mangrove sebagai penahan abrasi dan pemecah gelombang berdasarkan biaya pembuatan tembok dengan asumsi tinggi tembok yaitu setinggi 2 meter, maka yang perlu dikeluarkan biayanya adalah sebesar Rp1.125.000 per meter dengan rata-rata ketebalan hutan mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan adalah setebal 10 meter. Sedangkan wilayah yang pernah terkena abrasi di kawasan tersebut yaitu 800 meter, sehingga manfaat ekonomi hutan mangrove sebagai pelindung abrasi dan pemecah gelombang adalah sebesar Rp1.800.000.000 yang diperoleh dari perhitungan panjang pantai hutan mangrove dikalikan dengan tinggi dan biaya pembuatan tanggul, penahan ombak, dan abrasi kawasan pesisir atau tangkis laut. Dari sekian banyak hal yang terjadi di pengelolaan kawasan hutan mangrove Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, kami berusaha menawarkan beberapa solusi, yaitu diantaranya bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa pihak yang lain
sebagai pemegang otonomi perlu membuat sebuah arah kebijakan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir, terutama tentang kelestarian sumber daya hutan mangrove dalam bentuk perda dan yang terkecil mungkin peraturan desa sebagai penguat aturan kebijakan pengelolaan mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan agar berkelanjutan. Yang kedua yaitu perlu kiranya ada sebuah pendekatan dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat agar bisa turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove melalui kegiatan preservasi, konservasi, yaitu melalui penanaman bibit mangrove dan sulam ulang untuk menggantikan pohon yang rusak karena abrasi atau pembalakan liar kayu mangrove. Kemudian solusi ketiga yang kami sampaikan adalah perlu diberikannya insentif dari pemerintah bagi masyarakat yang ada di kawasan Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan agar kegiatan konservasi dan pelestarian hutan mangrove tetap berkesinambungan, terpelihara, sehingga menciptakan juga peluang kerja bagi masyarakat setempat dan menghasilkan pendapatan untuk masyarakat melalui pekerjaan pelayanan angkutan atau pemandu, usaha kuliner, dan lain sebagainya. Sementara untuk kawan-kawan Pok Maswas, kelompok masyarakat pengawas, dan Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang sekarang ada di Desa Lembung dan mereka sebagai pengelola, itu selayaknya juga mempunyai suatu inisiatif agar tidak hanya bersandarkan kepada hasil-hasil yang diregulasikan oleh pemerintah atau bantuan-bantuan baik berupa dana atau material, tetapi kawan-kawan Pokmas dan Pok Darwis bisa melakukan kerjasama atau menjalin kemitraan dengan LSM dan NGO yang dalam hal ini merupakan pemerhati konservasi mangrove dan pemerhati lingkungan. Termasuk juga mungkin kawan-kawan Pok Maswas dan Pok Darwis bisa menggandeng perusahaan-perusahaan yang masih peduli terhadap lingkungan melalui dana CSR, termasuk para akademisi yang bisa membantu memberikan kajian-kajian tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam mangrove di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga berkenan di hati para pemirsa semua. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.